482.400 dosis vaksin Sinopharm yang tiba pada Jumat 30 April lalu dan 500.000 dosis pada Sabtu 1 Mei adalah vaksin gelombang pertama untuk program vaksinasi gotong royong. Kamar Dagang Indonesia yang menjadi penanggung jawab pendaftaran vaksinasi gotong royong menyatakan penyuntikan akan dilakukan pada 9 atau 10 Mei mendatang. Dan rencananya kita sudah bicara dengan Bio Farma dan juga dengan Kemenkes itu rencana penyuntikannya itu minggu depan mungkin di tanggal 9 atau tanggal 10 lah gitu. Mungkin tanggal 10 lebih. Jadi itu rencananya dan kita berikan kepada kombinasi antara UMKM yang mendaftar melalui Kadin dan juga perusahaan dan perusahaan-perusahaan ya. Jadi Rosan juga menambahkan sesuai dengan arahan pemerintah yang akan diprioritaskan mendapat vaksinasi pertama adalah pelaku UMKM dan perusahaan padat karya di bidang manufaktur yang masuk wilayah zona merah penyebaran COVID-19. Vaksinasi gotong royong akan dilakukan di klinik atau rumah sakit swasta yang telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan serta di vaksin center yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Kalau untuk yang perusahaan, mereka rata-rata ada kliniknya atau punya rumah sakit sendiri, itu setelah disurvei dulu oleh Menkes, mereka layak, jadi kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka di rumah sakit atau kliniknya masing-masing. Nah, kalau untuk UMKM, kita fasilitasi, kita bikin vaksin center, sehingga UMKM itu bisa hadir dan bisa datang dan melakukan penyuntikan di vaksin center yang akan kita dirikan ya. Gitu. Sistem pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan tetap sesuai dengan standar pemerintah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan ditunjuk ya menjadi pemberi pelayanan vaksinasi gotong royong itu harus merupakan Fasiankes yang memang sudah direkomendasikan dan disetujui oleh Dinas Kesehatan setempat ya. Jadi mekanismenya akan sama, akan diakses punya tenaga vaksinator enggak, punya kemampuan untuk mengelola rantai dingin enggak gitu tuh. Jadi standarnya tadi saya sampaikan ya bahwa standarnya itu sama dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah juga menjamin tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan vaksinasi karena data yang diperoleh Kadin dari perusahaan akan disinkronisasi dengan data penerima vaksin di Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Jadi nanti itu prosesnya, data diberikan, setelah data di cleaning, kita kembalikan lagi ya ke Kadin dan Bio Farma, karena itu menjadi data final ya. Nah tentunya nanti akan dilihat lagi apakah jumlahnya sama atau tidak dengan jumlah yang kemarin sudah disepakati ya antara Kadin dengan perusahaan tersebut. Sesuai dengan peraturan Menkes nomor 10 tahun 2021, biaya program vaksinasi gotong royong akan dibebankan kepada badan usaha yang mendaftar kepada Kadin. Hingga Maret 2021, lebih dari 17.000 perusahaan telah mendaftarkan 8,6 juta karyawannya sebagai peserta program vaksinasi gotong royong. Kadin pun masih membuka pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program ini melalui laman vaksin.kadin.id. Angga Putra, Hadi Ahdiana, Jakarta.